Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang mana saudara kita ini bertanya, saya sudah janji tanggal sekian bulan sekian tahun ya. Videonya tayang saudara-saudaraku, saya janji tanggal 28 bulan 4 2024 jam 7.30 bagian Sulawesi. Jadi ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, saudaraku sudah banyak sering, alhamdulillah, karena saudara-saudara kita di lapangan itu sangat-sangat banyak yang galau ya. Banyak yang galau, banyak yang jadi menghadapi mengenai adanya dunia perwaletan yang mana adanya itu kelembaban dan suhu susah diatur ya. Ya. Bahasanya susah diatur. Kenapa saya katakan susah diatur, saudaraku? Karena saudara-saudara kita di bawah kolom komentar sudah ada yang bahasa jenuh ya, sudah ada bahasa jenuh. Tolong bang diberikan petunjuknya, diberikan penjelasannya supaya gimana cara di dalam ruangan RBW bisa walletnya berkembang biak ya, bisa beradaptasi, bisa berkeloni, bisa bikin saran, dan begitu pun juga adanya mengenai di dalam ruangan RBW gimana caranya supaya mengenai adanya wallet itu, gimana triknya, gimana teknik supaya wallet bisa betah di dalam. Apabila wallet betah di dalam, saudaraku, itu yang saudara inginkan. Dan wallet itu apabila di dalam ruangannya itu lembab, suhunya bagus, gelap, dan tidak pernah diganggu terus-terusan, maka walletnya akan berkeloni, saudaraku ya. Jadi begini saudaraku ya, ada pertanyaan saudara kita ini saya mau angkat lagi ya. Ini pertanyaan saudara kita, saya mau angkat ini bagian di bawah. Ini bagian di bawah. Ini yang di atas saya sudah jelaskan saudaraku ya, saya sudah angkat yang pertanyaan di atas. Jadi saudara kita ini bahasanya dia belum terlalu lama ya. Dan di sini saudara kita dia bertanya, tolong guru ya. Nama channel saudara kita ini, nama channel @helmi ya. Terima kasih banyak, ini Helmi mau lagi sering adanya kemurahan hatinya saudaraku ini, bahasa mengucilkan diri. Jangan saudaraku, santai aja, besar atau kecil, lantai 1, lantai 2, lantai 3, yang penting saudara berniat, yang penting saudara itu bisa sabar ya. Insyaallah saudara akan bisa berhasil. Banyak bangunan yang besar saudaraku tidak berhasil, banyak bangunan yang kecil-kecil tetapi kelihatan hasilnya, memuaskan hasilnya. Apa yang kita inginkan, apa yang saudara inginkan, saudara bisa mendapatkan yang saudara impikan selama saudara mendirikan gedung rumah wallet. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan pertanyaan saudara kita ini karena memang saya janji tanggal 28 ya. Guru, saya pemula dan orang kecil modal. Coba saudaraku ya. Jadi mengenai adanya bahasa kecil modal, saudaraku santai aja saudaraku ya, tidak apa-apa, namanya curhat. Saya ulangi ya. Guru, saya pemula dan orang kecil modal berniat buat RBW ukuran 4x8. Ya, kurang lebih pertanyaan yang kemarin-kemarin saya jelaskan saudaraku ya, 4x8. Hanya yang kemarin-kemarin itu 4 lantai kalau tidak salah ya. Kalau ini 1 lantai. Ya, 4 kali ukuran bangunannya, ukuran RBW-nya 4x8 meter, 1 lantai. Nah, di belakang rumah ada sungai kecil. Nah, rencana dinding atap seng dan PFC. Ya, ini kayak gimana ya maksud saya ini saudara kita ya. Mohon petunjuknya guru. Nah, jadi begini saudaraku ya. Saudara ingin mendirikan bangunan 1 lantai, ini 4x8, 4 meter lebar, 8 panjang, 1 lantai. Nah, sedangkan saudara ingin menggunakan dinding seng dan PVC ya. Jadi begini saudaraku ya, mungkin saudara ini kalau tidak salah ini semacam klasibor ya, atau spandek maksud saudara ini. Sebenarnya begini saudara, mengenai adanya dinding, baik saudara menggunakan dinding sen atau spandek atau papan, tidak jadi masalah saudaraku, tidak jadi masalah.
Walet, saya sudah katakan saudara ya, saya ulang ya, walet itu tidak mau mengenal adanya itu modelnya bangunan. Saya ulang ya, walet tidak mau dia tahu modelnya adanya bangunan dan gimana mewahnya bangunan dan berapa lantai itu bangunan. Walet itu dia mencari kelembaban, suhu, aman dan gelap. Nah, itu yang diinginkan walet. Walet di dalam ruangan dan suara inap, bahasanya bahasa suara huni. Nah, itu yang diinginkan walet. Jadi mengenai adanya saudaraku ini 1 lantai 4x8, kalau memang besar niat saudara silakan lakukan saudaraku. Tetapi pesan saya saudaraku ya, karena ini bangunan saudara rencana dinding sen ya, ini dinding sen dan ini dinding yang jelasnya. Usahakan saudara gunakan saudara di dalam peredam. Ya, mungkin saudara bertanya yang mana yang dimaksud peredam. Saudara itu menggunakan semacam gabus di dalam, tetapi jangan gunakan gabus yang putih. Itu cepat hancur. Cepat hancur itu ya stropon, ya, yang gabus putih itu cepat hancur. Saudara kalau perlu saudara gunakan itu gabus, ada yang gabus itu agak 2 cm itu, ketebalan itu yang kayak karet. Ada memang dijual itu. Itu bagus itu saudara, tahan itu dan itu bisa meredamkan panas dan tidak terlalu mahal harganya ya. Jadi itu yang saudara lakukan kalau saudara ingin mendirikan gedung rumahan walet. Dan ini karena saudara di sini menggunakan dinding sen, atur di dalam ruangannya saudaraku ya, mengenai adanya kalau saudara menggunakan di lantai di bawah itu semacam kayak tembok ya. Kecuali saudara menggunakan papan, ya saudara tidak usah menggunakan bahan media mesin kabut. Kalau saudara menggunakan papan, karena yang kita pikirkan saudaraku itu jangka panjangnya, jangka panjang. Terkecuali saudara itu di bawahnya itu ya menggunakan pamannya lantai sudah diplester dicor atau di dapar ya, maksud saya di bawah tidak jadi masalah saudara menggunakan mesin kabut ya, mesin pengabut. Tetapi kalau di atas lagi saudara itu bukan cor atau siripnya ya, sebenarnya bisa menggunakan itu saudaraku. Tetapi ini kan dinding sen, jadi tidak usah sudah cukup saudara menggunakan alat penampung air lain semacam kolam. Kalau umpamanya kolam, kalau saudara mau waletnya bisa beradaptasi di dalam, diusahakan saudaraku kolam atau media baskom. Tetap saudara ya atur ventilasinya saudaraku ya. Ukuran ventilasi yang diinginkan walet itu ya, itu takaran saya. Itu takaran saya karena ada juga takaran teman kita di luar sana. Ada saya lihat di video itu bahasa suhu itu dia menggunakan suhu itu sampai 25%. Kalau saya sampai 30% saudaraku. Usahakan kalau saya itu takaran saya saudaraku ya, porsi saya itu 29,5 sampai 30 Celsius. Itu ukuran kalau saya menggunakan suhu. Jadi usahakan saudara itu atur ventilasinya. Bahasa ventilasi itu semacam saudara menggunakan pipa. Umpamanya menggunakan pipa atau saudara itu bocorkan itu karena saudara di sini menggunakan dinding sen ya. Ya, jadi atur itu saudaraku ya, apalagi kalau sen itu ya panas kalau tidak menggunakan peredam di dalam. Ya, membendung itu di dalam apa saudara. Tetapi jangan gunakan saudaraku ya triples tipis, cepat hancur itu karena kalau di dalam lembab saudaraku itu triples cepat kalah, tidak bertahan lama. Ujung-ujungnya itu triples itu hancur-hancur itu. Ya, jadi saudara menggunakan itu tadi saya katakan itu yang ada itu kayak gabus karet itu dijual banyak di toko saudaraku. Toko-toko di terdekat di daerah saudara yang toko bahan bangunan, tanya saja ada gabus yang biasanya itu yang dia gunakan itu mobil-mobil pickup. Mobil pickup itu di belakangnya itu, di baknya di belakang, yang semacam pickup itu yang memuat semacam kayak kelapa. Itu mobil pickup dia gunakan biasa itu di bagasinya. Itu yang kayak itu saudaraku, kita gunakan itu gabus kayak gitu ya. Tahan itu saudaraku. Terus saudara kalau seumpamanya saudara menggunakan media baskom, usahakan baskom besar saudaraku ya. Di sini 4 kali
di sini ukuran saudara 4 kali 8 ukuran bangunan saudara 4 kali 8. Diusahakan kalau 4 kali 8 saudaraku ya, gunakan baskon di dalam 30 sampai 35 saudara, di situ atur baskomnya ya, karena di sini kan dinding semi itu cepat panas saudaraku, cepat panas ya. Nah, biar ada sungai di samping, karena di sini ada sungai kecil ya, tetap saudara itu pasang di situ baskom, tetap itu baskom yang besar, jangan baskom kecil ya, 30 sampai 35. Baru setelah itu isi tanah liat, tanah menta, supaya bisa mencapai kelembaban yang diinginkan walet. Bahasa yang diinginkan itu yang disukai walet. Nah, selalu dia cari itu walet itu hawa lembab. Bahasa hawa lembab itu berarti dingin. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara itu lakukan apa yang diinginkan walet ya, datangkan. Nah, yang tidak diinginkan walet saudaraku ya perlu dihindari, semacam itu selalu kita keluar masuk. Jangan, usahakan saudaraku ya, kalau sudah jadi bangunannya umpamanya sementara atau sudah berlanjut ya, tolong jangan selalu diganggu waletnya di dalam ruangan RB kalau waletnya ingin berkoloni. Nah, usahakan walet itu bisa dikolonikan. Sulit itu walet saudaraku dikolonikan, berat. Justru saya katakan saudaraku, gimana caranya supaya saudara kita ini Hilmi ya, nama channel Hilmi, tolong ya saudaraku diperhatikan. Nah, begitupun juga adanya suara di dalam ruangan RBW itu, suara inap, suara huni. Kalau sudah optimal semua suaranya, suara di luar, suara panggil dan suara di dalamnya, suara inapnya diusahakan dioptimalkan semua saudaraku ya. Nah, tidak usah terlalu besar sekali suara inapnya di dalam. Yang penting suara huni ya, gimana suara asli walet. Nah, begitupun juga suara yang di LMB itu, jalan masuknya burung walet. Karena memang banyak yang menggunakan saudaraku itu. Ada yang pernah saya beli sarannya itu Aji, itu di daerah mana ya? Itu daerah pernah saya beli sarang itu dinding seng itu saudaraku. Nah, dinding seng dia panennya itu per 1 bulan sudah hampir 1 kilo. Nah, dulunya itu tempat ayam, itu dinding seng itu tempat ayam. Tapi itu 2 lantai, akhirnya dijadikan bangunan walet. Dinding seng itu pun juga dia punya lantai yang di atas itu papan, berhasil itu, alhamdulillah. Karena saya sering beli sarang dulu itu saudaraku. Nah, tetapi itu yang punya itu sudah meninggal, sisa anaknya yang kelola, yang lanjutkan meninggal itu waktu itu dia punya sudah itu yang punya gedung rumah walet yang dari dinding seng. Sama ini pertanyaan saudara ya. Jadi terus saudaraku, sesudah itu saudara itu harus melakukan langkah yang saya katakan tadi mengenai adanya media baskom. Itu yang baskom saudara pasang di dalam ya, tempatkan itu baskom jejer, keliling itu keliling pinggir itu 4 persegi ya, muka belakang, samping kiri kanan ya. Itu saudaraku ya, jadi usahakan saudaraku itu kita jejer. Tetapi itu baskom jangan terlalu rapat di dinding. Usahakan itu baskom, karena di sini ukurannya 4 kali 8. Usahakan saudara itu kurang lebih sekitar 40-50. Ambillah 50 dari jarak pinggir, karena ini ukuran mepet 4. Beda kalau ukuran umpamanya dia punya lebar 8. Nah, kita ambil 1 meter dari dinding itu. Dinding kita jejer dari depan ke belakang itu, kita jejer itu baskom. Ya, jangan terlalu rapat dinding saudaraku ya. Nah, itu keliling itu. Nah, isi tanah liat supaya itu di dalam nantinya itu seumpamanya saudara sudah menggunakan media baskom, setelah ada air, ada tanah liat, itu dingin, cepat itu mencapai kelembaban. Nah, itu yang diinginkan wali, supaya wali itu cepat mengenal tempat itu, supaya wali itu cepat tinggal, cepat beradaptasi di dalam. Nah, saudaraku ya, tetapi satu saudaraku pesan saya ya, usahakan di dalam itu, seumpamanya saudara menggunakan media baskom, jangan lepaskan kosong itu air di dalam ya, jangan lepaskan kosong. Apabila itu air di dalam kosong, itu biasa itu kembali panas lagi, itu tidak bisa terkontrol. Nah, jadi oke lah saudaraku, saya sebutkan ukuran kelembabannya ya, karena ini saudara kita ini baru pemula saya lihat. Itu ukuran kelembaban saudaraku, saudara bisa mendeteksi ukuran
kelembaban di dalam 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang diinginkan walet, agar walet cepat tinggal, cepat berkeloni di dalam. Nah, jadi tadi itu saya sudah sebutkan tadi itu, saya ulangi satu kali lagi. Tolong dicamkan saudaraku, yang ini yang Hilmi ya. Itu ukurannya kelembaban yang diinginkan walet 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang diinginkan walet 24 jam siang malam, dan itu berlaku seterusnya. Diusahakan saudaraku ya. Nah, seumpamanya kurang dari 88, umpamanya 87, kurang dari sedikit atau lebih dari itu 95% lebih sedikit tidak jadi masalah. Tetapi jangan terlalu lebih, kurangi sedikit. Ya, kurangi itu airnya. Kalau terlalu banyak, umpamanya melebihi dari itu takarannya. Seumpamanya kelembabannya kurang dari 88, jauh dari 88 ukuran kelembaban, usahakan ditambah itu air. Nah, bahasanya media baskom. Ya, kita berbahasa kelembaban saudaraku. Itu tadi suhu, saya ulangnya, ukurannya suhu itu yang diinginkan walet, porsi saya saudaraku ya, yang diinginkan walet itu supaya walet cepat beradaptasi, berkeloni dan bikin sarang, itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walet, agar walet cepat tinggal, cepat beradaptasi, suka tempat itu, akhirnya walet bisa berkeloni dan bikin sarang. Itu yang diinginkan saudaraku. Jadi saudara itu ikuti apa yang saya katakan ya. Nah, itu. Terus saudara lakukan lagi mengenai adanya di dalam, usahakan itu ruangannya saudaraku digelapkan, diremankan. Nah, kalau saudara umpamanya di situ ada cahaya lewat dari dinding, karena saudara mau menggunakan PVC dan dinding sen, diusahakan saudaraku itu digelapkan itu. Seumpamanya di situ saudara menggunakan ventilasi dari luar, ada pantulan dari luar, usahakan rancang di situ saudaraku. Kalau saudara menggunakan pipa, sambungkan di situ pipa, potongkan pipa karena ada elbow, baru saudara potongkan pipa sekitar 50 sampai 55, bisa juga 60. Ya, sebenarnya kalau 60 terlalu panjang, cukup 50 atau 55. Itu sudah reman, itu agak gelap itu. Itu yang saudara gunakan. Ya. Nah, itu standar supaya di dalam ruangannya saudaraku gelap. Ya. Tetapi saudara usahakan gunakan pipa paralon warna abu-abu. Ya, saya ulangi ya, usahakan saudara menggunakan warna abu-abu itu pipa, jangan warna putih. Karena warna putih itu biasa ada banyak masih ada di situ hawa terang. Kalau pipa warna putih, apalagi kalau pipa yang tipis. Ya, jadi saudara itu gimana caranya supaya bisa tidak jadi masalah saudara kalau menggunakan pipa putih, tetapi usahakan itu pipa itu dikasih warna hitam itu pipa, apakah dicat atau dipilos. Tetapi kalau sudah dipilos jangan langsung dikasih masuk, karena hawa baunya itu nanti kering atau tidak ada kala saudara kalau langsung kita beli pipa warna abu-abu satu kali tidak proses lagi, baru mau dibelikan cat, baru dibelikan lagi warnai lagi. Kalau warna pipa putih, langsung saudara gunakan pipa warna abu-abu. Kalau saudara dari situ sambungan pipa di elbow, itu masuknya udara dari luar. Nah, itu karena di situ biasa ada pantulan masuk terang. Apalagi saudara di sini hanya satu lantai ya. Nah, jadi itu saudara usahakan ya. Yang terus kalau saudara menggunakan bahasa poit ya. Saudara menggunakan poit, usahakan bendung di situ, adakan sekat di situ. Kan ini kan tidak ada bahasa lubang terjun, kan hanya satu lantai. Jadi di situ di bendung saudara kuya, adakan sekat di situ supaya itu pantulan dari LMB, lubang masuknya burung saudara kuya. Usahakan lubang masuknya burung itu saudara tolong dicatat saudara kuya. Nah, kalau perlu ini saya punya video ini dicerna betul-betul.
ukuran itu LMB jalan masuknya guru saudaraku, baik menggunakan pos atau tidak menggunakan pos, itu ukuran LMB yang saudara gunakan supaya cepat dihuni walet 27 kali 70, bisa juga 1 meter ya. Kan di sini 4 kali berapa ya, 4 kali 8 lebar, jadi saudara bisa menggunakan di situ bisa 70 ya. Tidak usah terlalu panjang saudara, karena hanya 1 lantai. Bisa juga 60 saudara, biar 60 karena di sini hanya 1 lantai. Jadi saudara menggunakan di sini 27, jangan terlalu besar lubangnya, karena banyak bangunan saya lihat itu besar lubangnya, wah sampai 40, 50 itu ketinggian itu lubang masuknya, maksudnya LMB-nya, lubang masuknya burung walet. Jadi saudara itu ambil ukuran yang saya katakan tadi supaya cepat dihuni dan cahaya tidak terlalu terang masuk. Namun ada cahaya, saudara harus adakan di situ sekat di dalam bendung itu, pantulan di dalam masuk supaya tidak tembus masuk dalam ruangan. Karena di sini hanya 4 ya, apa yang saya ulang ya. Di sini di bawah kolom komentar tulisan saudara itu hanya 4 kali 8. Jadi saudara di situ bendung kalau ada cahaya. Di situ ya. Supaya gelap di dalam. Jadi usahakan sekat di situ saudaraku full. Sisakan di dalam itu jalannya burung masuk di dalam ruangan RB. Ukuran pintu berapa, ukuran kusen? Ukuran kusen itu 80. Jangan ambil 1 meter. Kalau saudara menggunakan 1 meter itu terlalu lebar. Cukup di situ 60, 80, 70 juga bisa. Ya, karena hanya 1 lantai. Diusahakan digelapkan itu ruangan. Jadi paham saudaraku apa yang saya katakan mengenai adanya itu menghalangi itu pantulan cahaya masuk supaya itu ruangan gelap. Ya, karena di sini hanya 1 lantai saudaraku ya. Itu yang saudara lakukan. Cara mensiasati walet, cara membetahkan walet supaya walet itu aman. Adakan sekat full saudaraku ya. Dari bawah lantai sampai di plak atas supaya itu tidak biasa itu burung biasa terjepit, anak burung kecil kalau belajar terbang biasa terjepit di situ ya. Jadi adakan sekat full dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas full, jangan sekat setengah. Bahasanya sekat setengah, dari bawah ke setengah tidak sampai ke atas, atau dari atas ke bawah tidak sampai setengah, tidak sampai ke bawah ya. Jangan, usahakan sekat full. Jadi saudara itu sekat full karena ukuran saudara itu 4 lebar. Jadi saudara mengambil di situ 3 meter 20, sisakan yang jalan masuknya di dalam ruangan itu 80 cm. Ya, jangan ambil 1 meter terlalu luas. Ya. Di situ saudaraku ya. Jadi usahakan di sirsak itu, di mana di situ masuk cahaya, di situ yang kita bikin sekat. Jadi burung masuk dari situ di lubang membelok dulu. Apabila dia masuk, ini si burung walet ya, saya ulang ya. Cara membuat sekat, di mana di situ pantulan, di situ kita sekat. Burung masuk dari luar, belok dulu, belok. Di sini tadi kan ada kita sisa saudaraku. Ini 80 baru masuk di dalam ruangan. Jadi ini yang 3 meter 20 kan ukuran 4 meter. Jadi sisakan itu 3 meter 20. Full itu. Ya, full. Bahasanya itu di full, dia kayak di kamar bahasanya. Ya, kita piling semua itu, terkecuali sisa tadi itu. Karena burung masuk di dalam itu yang dilewati tadi ukuran 80 cm. Jadi paham saudaraku, itu tadi cara mensiasati walet, apalagi ukuran saudara ini 1 lantai 4 kali 8. Dan pesan saya saudaraku ya, jangan terlalu banyak sekat di dalam, tidak usah, plonkan saja. Ya, pun jangan di kamar-kamar lagi. Jangan terlalu meniru di luar. Banyak kamar-kamar, banyak sekat-sekat. Ya, diusahakan saudaraku, apalagi ini 1 lantai. Ujung-ujungnya nanti tuh waletnya kalau memang mau beradaptasi itu banyak mati. Banyak baku tabrak di dalam. Karena tidak ada tempat yang bermanuver di dalam walet kalau saudara bikin kamar. Tidak usah, cukup di situ sekat itu bendung kalau ada cahaya di situ di LMB. Tidak usah terlalu dirancang bagaimana ya. Walet sebenarnya suka itu kalau plong. Walet suka kalau plong. Gitu. Jadi terus saudaraku,
Setelah saudara itu sudah sekat itu, diusahakan itu di dalam ruangan RBW ya. Di dalam RBW itu perhatikan semua itu bagian-bagian itu yang tempatnya masuk semacam kayak hama. Usahakan semprot dulu karena saudara di sini mau menggunakan dinding sen, bukan batu. Nah, itu biasa cepat itu masuk hama. Jadi usahakan saudara itu konsisten mengenai adanya hama, predator, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara itu betul-betul harus memperhatikan, harus memahami kalau saudara menggunakan dinding semacam kayak SEM dan PVC. Nah, di sini PVC ya. Nah, saya sudah katakan saudaraku ya, tidak selamanya itu bangunan batu yang berhasil. Banyak yang kayu saudaraku berhasil, banyak juga dinding seng yang berhasil, karena memang kenyataan terbukti di lapangan. Dan saya itu sering beli sarangnya yang bangunan kayu, begitu pun juga dinding sen. Nah, itu saudaraku ya, tidak selamanya. Nah, yang jelasnya saudara itu yang penting mau berjuang, lembabkan ruangan di dalam saudaraku, lembabkan ya. Nah, itu pesan saya saudaraku ya, jangan terlalu besar suara napnya di dalam. Bahasa Sorahuni, ikuti suara aslinya walet, ikuti suara aslinya walet di dalam ruangan. Bahasa itu suara-suara kanakan ya. Ya itu. Begitupun juga suara panggil saudara-saudaraku ya. Karena walet itu sebenarnya itu tajam sekali, dia punya pendengaran. Biar tidak terlalu besar suaranya itu dia dengar itu kalau walet. Nah, karena berapa kelebihannya walet saudaraku ya yang diberikan ya, yang Maha Pencipta itu penglihatannya tajam, firasatnya walet tajam, panca indera, pendengaran dan penciumannya itu walet tajam semua. Dia tahu saudaraku. Nah, begitupun juga seumpamanya di dalam itu sudah bagus semua tempatnya di dalam, mengenai adanya suhunya, kelembabannya itu, walet apabila walet tinggal di dalam itu susah pergi. Kenapa saya katakan susah pergi? Karena walet itu sudah tinggal di tempat itu ya, apalagi kalau sudah beranak bercuci sampai punah di situ saudaraku, tidak akan tinggalkan walet sampai mati. Ya, susah. Nah, jadi saudara itu usahakan, pesan saya saudaraku, jangan selalu diganggu ya. Ini saudara Hilmi, itu pesan saya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya bangunan yang satu lantai ukuran 4x8 dinding sen dan PVC ya. Ini saudara ini dia memohon sekali penjelasannya karena bangunannya hanya satu lantai. Mengenai itu adanya sungai di belakang, itu sungai kecil ya, karena di sini ada pertanyaannya, ada sungai kecil, tidak jadi masalah saudaraku. Ada sungai, tidak ada sungai, tidak jadi masalah, santai aja mengenai adanya itu ya. Ya, jadi saudara betul-betul itu perhatikan, karena nanti saudara itu bingung sendiri ya. Jadi saudara itu betul-betul memahami itu bahasanya itu, karena yang paling sulit itu dihadapi saudaraku itu mengenai adanya itu. Nah, itu pesan saya. Jadi saudara paham ya apa yang saya maksud, apa yang saya katakan. Mudah-mudahan saudara itu bisa memahami, bisa mengerti. Tetapi pesan saya saudaraku ya, usahakan saudara-saudaraku ya ikuti konten tutorial saya. Semua ada petunjuk di situ. Dan ini ada saudara ini lagi masuk haters ya, tidak jadi masalah. Dia katakan mengenai adanya tolong divideokan di dalam ruangan RBW-nya. Justru saya katakan ikuti video saya, ikuti video yang lalu lengkap di situ mengenai ada. Saya sudah katakan saudaraku ya, tapi ya santai saja, saya hanya lewatkan yang kayak gitu. Banyak saudara kita yang membutuhkan namanya bahasa ilmu, bukan yang mencari ke bahasa ya. Saudara kan sudah paham maksud saya ya. Namanya haters. Kan beda kalau bahasa haters, beda kalau bahasa fans ya. Nah, itu. Jadi saya itu pesan saya saudaraku, gimana supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Mudah-mudahan saudara itu apa yang saya katakan, apa yang saya paparkan, apa yang saya utarakan, insya Allah mudah-mudahan saudara itu bisa mencerna. Dan itu yang saya lepaskan saudaraku, itu ilmu semua yang nyata terbukti di lapangan. Itu yang semua yang saya alami. Begitupun juga teman-teman kita yang sudah lama di dunia walet. Semua pernah merasakan namanya kejenuhan, ya, kegalauan, itu kebimbangan, banyak semua teman-teman kita itu. Jadi saudara itu harus memahami apa yang saya katakan. Silakan lakukan saudara-saudaraku. Apabila ada yang belum mengerti, ya, baik saudara-saudara kita yang di luar sana,
tolong tulis di bawah kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan ya. Insya Allah yang belum sempat saya angkat pertanyaannya, tunggu konten tutorial selanjutnya ya. Alhamdulillah kan sudah banyak saudara kita ini yang selalu mondar mandir sering, banyak juga respon-respon saudara kita ya. Ada juga pertanyaan saudara kita itu, mau bang lambat hadir bang. Tidak jadi masalah saudaraku, tidak jadi masalah, santai aja saudaraku ya. Tetapi itu saya kenal itu saudara-saudara kita yang sering berkomentar, kelihatan itu tahu sekali saya. Semacam itu, ini dari Toli-Toli, Dewi Hananta, Lu Banggai, dari Perahu Tukang Kayu, ini Asis, Dila, itu semua itu, yang mondar mandir semua itu saudara-saudaraku itu, sering betul itu, banyak itu. Semacam ini dari Sebar, Kasdik, banyak. Mohon maaf ya, saya tidak bisa sebutkan semua saudaraku. Alhamdulillah sudah banyak teman-teman kita itu yang mendukung. Disyukur saudaraku, saya doakan saudaraku supaya saudara semua itu bisa sukses ya, diberikan kesehatan sekeluarga dan dimudahkan rezekinya ya. Jadi gitu saudaraku, saya sudah klikkan pertanyaan saudara kita ini atas nama channel Ilmi, mudah-mudahan bisa sukses. Lakukan saudaraku, dan apabila masih ada mengganjal, masih ada kebimbangan, keraguan, tolong konsultasi mengenai adanya dunia perwalitan di Penjelajah 75. Insya Allah saya akan berikan masukan, tambahkan masukan saya saudaraku ya. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah terselip ya, karena saya adanya manusia biasa ya. Saya adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Apa yang saya katakan saudaraku, itulah ilmu yang saya rasakan selama saya terjun di dunia walet ya. Saya ulangi saudaraku ya, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses selalu.